di ruang Zoom kita. Kita akan memulai ibadah kita. Yang bergabung hampir 60 orang, ya puji Tuhan. Tapi sebelum kita memulai, Kak Bella mau menyapa-nyapa dulu adik-adik yang sudah bergabung. Ada ada Cynthia Sinaga, Kak boleh buka kameranya. Ya, ada Kak Malona Sianturi. Dek, boleh dong dibuka kameranya. Ada Royce, ini Royce ya panggilannya. Roy Siregar, Amadea, Iren, Tampu Bolon. Dek, biasanya, udah dibuka kamera, oke. Ada Gita Sihaan. Boleh dibuka kameranya, Dek. Iya. Kemudian ada Jordan. Halo Bang Jordan. Ada Patricia, Melvira. Banyak sekali nih anak kelas 7, tapi belum pada buka kamera. Melvira Purba, Patricia Sipahutar. Ya, sudah buka Melvira. Terima kasih, Dek. Senang sekali bisa lihat mukanya. Hiskia kemana nih mukanya? Mau lihat dong Hiskia, muka gantengnya. Ada kelas 8, Naomi Panjaitan, Eben Manurung, kelas 9. Keisha Boru Simanjuntak, kelas 8D, boleh dibuka kameranya, biar kita sama-sama lihat teman-teman kita masih sehat, masih cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Oke, ada Abang Binsar Pandapotan Sihaan, Christine Sinaga. Ini banyak banget yang masih belum dibuka kameranya. Boleh dibuka dong ya. Kita mungkin tidak bertemu secara fisik, tapi setidaknya kita bisa melihat dari jauh melalui Zoom meeting kalau teman kita dalam keadaan sehat. Mungkin sedikit gemuk, banyak berubah, tidak apa-apa. Yang penting dalam keadaan sehat dan sukacita kita bertemu kembali di ruang Zoom ini. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain buka kamera, open cam-nya, sambil nunggu teman-teman join ya, ini masih 70 orang, kita akan menyanyikan lagu, kita akan angkat lagu pujian hari ini kurasa bahagia. Silakan Bang Sando. Terima kasih Kak Bella. Ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau
Oke, Kak Bella. Oke, itu tadi. Adik-adik, ya mungkin adik-adik lihat ada yang berbeda nih. Mungkin adik-adik lihat ada yang berbeda dari minggu ini. Tidak biasanya ya MC-nya atau Bang Sandonya tadi lihat semuanya pakai background ya. Ya, untuk minggu ini kita semua ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Amang Pendeta juga khotbahnya dari rumah, Inang Situanya juga dari rumah, MC, pemusik, multimedianya juga dari rumah. Jadi kalau adik-adik sudah tahu ya kondisi sekarang, kita tahu COVID di luar sana lagi parah-parahnya ya. Kita dengar aduh 18.000 lah, 20.000 lah, aduh semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Nah, untuk menjaga kita sendiri dan teman-teman lainnya, kita tetap berusaha membuat ibadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi sukacitanya sama. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan usaha, teman-teman seksi remaja dan para pendamping remaja tetap merindukan bisa memberikan ibadah walaupun dari rumah ya. Jadi kita adik-adik bukan berarti lagi COVID terus malas-malesan terus malah tenggelam dalam ketakutan, tidak, tapi kita tetap memuji Tuhan, kita ingin bersukacita, kita masih punya suatu kesempatan walaupun platformnya adalah lewat Zoom ya, tidak ketemu fisik, lihat teman-teman dada-dada salaman kayak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita minimal bisa melihat teman-teman kita, bisa memuji Tuhan kita. Jadi Kak Bella juga mau adik-adik walaupun di rumah, walaupun di mute suaranya, tetap nyanyi ya adik-adik ya, karena ini bukan cuma nonton ya, jadi kita bisa lihat muka walaupun tidak bisa dengar suara ya, sama-sama menyanyi, sama-sama sukacitanya, sama-sama dapat berkatnya ya, karena nanti ada khotbah dari Amang Pendeta juga. Oke adik-adik, boleh disiapkan Alkitabnya ya sebelum ibadah dimulai. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Kemudian nanti ada persembahan juga, adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Dan ya, kita akan bersaat teduh sebelum memulai ibadah kita. Adik-adik dipersilahkan untuk saat teduh sejenak, memuji Tuhan, bisa mendapatkan kesempatan masih bisa bergereja walaupun online, bersukacita dengan fisik yang sehat. Ya walaupun mungkin ada di antara kita terdampak corona, tidak apa-apa. Kita ingin mendoakan teman-teman kita juga, tapi kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Kak Bella masih di mute, Kak Bella. Saat teduhnya selesai, adik-adik, kita akan memulai mengangkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 122 ayat 1 dan 3, Ida Hinadenggan Ni. Inilah kau ku bilang, Bang Henry.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah awal dan akhir. Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik, tema minggu ini adalah kasih persaudaraan. Kita ingin mengingat dan mengucap syukur kalau kita punya saudara-saudara seiman yang sangat dan saling mengasihi kita. Untuk itu kita akan angkat lagu pujian, Satukanlah Hati Kami. Silakan Bang Sando. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kelima, dan artinya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi,
yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita bersikap remeh kepada orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka menurut dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, mungkin kita sebagai manusia pasti melakukan banyak dosa, baik dari perkataan kita, baik dari tingkah laku kita, mau disengaja ataupun tidak sengaja, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, atau opung, abang, adik di rumah, ya kita tidak luput dari dosa. Kita mau meminta ampun dari Tuhan, dan kita juga ingin meyakini janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 182 ayat 3, Tujolom O Depataku. Mari kita nyanyikan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian bagi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oke adik-adik, ya kita akan membaca epistel kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 387 ayat 1, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sebelum kita membaca epistel, nanti di ayat yang ke-8 dan ke-9 sama Sianturi. Di ayat yang ke-10 sampai ke-11 Timothy Sitorus. Di ayat yang ke-12 sampai 14 Madeline Napitupulu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai yang ke-15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepandan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Ya, adik-adik, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli kita, tetapi sebelumnya kita akan angkat lagu pujian bernyanyi dari dengan judul Kau Mengenal Hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopala dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata na sasadai, iman debata na sasadai, na tubusian iman na tidbuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, adora tua bubuhan, idot tuhatan na tumang na berni, di panguhuman silatus, nambante tarpajal loibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu samun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au posea ditondi porbadia, jala angdahuia nda badia, Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan dosa, dohot dihatai namando, mulak mangul dosogot daging ni halak na umat, dohot dihanguluan, amin. Ya, adik-adik, sebelum mendengarkan pengumuman, kita akan mendengarkan ada satu kesaksian pujian dari adik kita Keisha Boru Simanjuntak kelas 8. Mari kita dengarkan sama-sama.
Oke, itu tadi kesaksian pujian dari teman kita Keisha Bolu Simanjuntak. Ya, banyak tadi lagunya beberapa lagu ya, ada medley. Aku menangkap ada satu tagline tadi yang di sebelah kanan, remember that God never forget you. Ya, bagus banget. Kayaknya simple, tapi itu kembali mengingatkan kita banyak masalah, banyak hal-hal buruk yang terjadi di luar sana, COVID dan segala macam. But hey, no, God never forget you. Itu yang kita ingat ya. Terima kasih untuk adik kita Keisha.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman minggu ini. Ya, kita mulai dari para pelayan yang melayani minggu ini. Untuk nanti khotbahnya akan dilayani oleh Amang Pendeta Donald Situmorang. Kemudian liturgisnya tadi kita udah lihat Inang Situa Nyonya Manurung Borugutom, dan tadi MC-nya aku sendiri Bella Sianturi, dan pemusiknya sekalian singernya tadi ada Bang Sando Silalahi. Kemudian multimedia ada Bang Sando, ada Bang Tony juga, dan teman kita Karen Tambunan. Dan ada koordinator ya, dilayani oleh Kak Dona Sinaga. Oke, itu tadi. Nah, Kak Bella juga tetap mengingatkan untuk adik-adik melakukan prokes ya, walaupun di luar sana kita tahu sudah seperti apa, itu mungkin kurang disiplin. Nah, adik-adik tetap melaksanakan prokes, ya, mencuci tangan, memakai masker, kalau perlu double maskernya, kemudian menjaga jarak, kurangin mobilitas, ya, kurangin berkumpul-kumpul seperti itu. Dan kita juga ingin mendoakan, mungkin kita banyak dengar ya teman-teman kita, banyak yang dari kelas 7 maupun dari teman-teman CD yang terdampak oleh corona, ya, nggak tanggung-tanggung, terdampaknya banyak yang sekeluarga. Ya, kita ingin mendoakan dan memberikan support kepada teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri, mau dia di rumah ataupun di rumah sakit, kita tetap mendoakan mereka supaya cepat sembuh, cepat pemulihan, dan adik-adik mungkin yang di antara kita sekarang di meeting Zoom ada yang masih terdampak corona, masih positif, ya, masih isolasi mandiri, tetap semangat, ya, tetap happy, ya. Ingat, ya, Alkitab juga bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi tetap berdoa juga, tidak meremehkan virus, makan yang sehat, tidur yang cukup, ya, makan obat-obatan, vitamin dan semuanya, tetapi tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan bagiannya ialah kesembuhan dan sukacita, jangan lupa. Oke, kemudian ya, walaupun kita ibadahnya tidak di gereja, ya, untuk menjaga kesehatan kita semuanya, tetapi adik-adik dihimbau untuk ikut tetap ibadah online melalui Zoom, ya. Para seksi remaja dan kakak pendamping remaja mengusahakan agar tetap online, ibadah online tetap berjalan tiap minggunya ya, Dek. Kemudian ya, Kak Bella ingin mengucapkan buat adik-adik yang berulang tahun selama seminggu ini, selamat ulang tahun adik-adik, ya, panjang umur, Tuhan memberikan kesehatan, apa yang kamu cita-citakan boleh tercapai, sukses di dalam studi, dan Tuhan memberikan berkat lebih banyak lagi, ya. Kemudian tidak lupa untuk persembahan. Persembahan itu boleh disampaikan ke orang tua, supaya orang tua boleh menyetorkan, disampaikan melalui rekening mandiri gereja kita di nomor 006 0088 008 440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin, ya, seperti yang tertera di layar monitor, ya, layar monitor Zoom kita. Kemudian, nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan kesaksian pujian, kayak tadi ya si Keisha Boru Simanjuntak, ya, boleh mengirimkan video, atau mungkin, aduh aku nggak tahu caranya nih Kak, nggak ngerti gimana, tapi ingin memberikan kesaksian pujian gitu. Boleh menghubungi teman-teman seksi remaja atau kakak pendamping remaja. Ya, adik-adik bebas, misalnya aku cuma bisa main keyboard, bebas. Atau aku cuma bisa main gitar, instrumen aja, bebas. Nanti dibantu untuk rekaman, edit, sampai naik tayang. Ya, naik tayang ditampilkan di ibadah minggu kita seperti tadi yang kita saksikan, ya. Jadi jangan sungkan, jangan takut, ingin memuji Tuhan, ya, daripada di rumah nggak kemana-mana main game doang, mendingan rekaman buat kesaksian pujian, ya, lebih produktif, lebih kreatif. Oke,
Untuk adik-adik pelajar CD ya, tetap hadir mengikuti ibadah remaja. Karena katanya absen juga ya. Oke, ya itu saja pengumuman kita minggu ini. Kita akan mendengarkan khotbah kita yang akan dibawakan Amang Pendeta Donald. Sebelum itu kita akan angkat satu lagu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Silakan Bang Sando. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Adik-adik remaja, buat kita semua yang ada di sini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beriaya anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri.
perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemah para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sekelompok orang yang sudah dewasa, kemudian bercerita tentang masa mudanya, waktu SMA. Kebetulan mereka satu kampung dan mereka kompak. Dan ada satu orang yang diceritakan luar biasa di tengah-tengah mereka. Mereka bangga punya teman seperti dia yang diceritakan ini. Karena mereka merasakan luar biasa sikap teman mereka ini pada mereka. Lebih dari apa yang mereka lakukan dalam pertemanan mereka, yang satu-satu itu memang istimewa bagi mereka bersama. Istimewa. Kenapa? Ya, karena sikapnya, tindakannya yang diperbuat oleh teman yang satu ini membekas, bahkan mereka ingat sampai dewasa. Karena mereka merasakan begitu baiknya dia, begitu pedulinya dia, begitu care-nya dia, sehingga hatinya tersentuh dari sejak SMA sampai dewasa pun. Mereka sangat merindukan temannya itu. Teman yang dirindukan. Karena temannya memang mengatakan, ya, bagaimana siapapun yang berteman dengannya, itu adalah saudaranya. Dan perbuatannya luar biasa. Memang seperti saudara dibuat. Makanya orang-orang yang berteman dengan dia jarang melupakannya. Orang-orang yang berteman dengan dia ya selalu ingat apa yang diperbuatnya. Nah, kita punya teman. Semua punya teman kan? Ada yang nggak punya teman di sini? Semuanya pasti punya teman kan? Mungkin ada teman akrab 1-2. Taruhlah dulu 1. Luar biasa kalau punya temannya. Enak. Nggak enak sendiri kan? Nggak enak nggak punya teman. Kalau punya teman enak bercerita. Kalau punya teman ya enak diajak kemana gitu. Tapi kalau COVID sekarang janganlah dulu kan? Ya. Ngumpul-ngumpul memang kalau berteman enak, tapi sekarang kan harus dijaga. Kita senang, apalagi setelah misalnya kamu nanti kemana-mana, atau kamu dan teman-temanmu merantau kemana-mana setelah dewasa nanti, jumpa suatu saat, itu hal yang luar biasa. Apalagi dari masa kecil ada juga yang sudah kompak kan. Apalagi teman SD katanya ada juga yang seperti itu. Dari kecil tetangga,
Dari SD-nya sama, SMP-nya sama, SMA-nya sama, bahkan kuliahnya juga sama. Bahkan kadang-kadang ada sampai tempat kerjanya juga sama. Bisa saja yang seperti itu. Ya. Namun kadang-kadang memang ada orang berteman, ada orang bersahabat, gara-gara hal kecil hilang semua yang baik. Gara-gara hal kecil, perkataan kecil, jadi hancur. Bahkan ada orang-orang karena sakit hati, sampai mati pun gak berbaikan. Itu kita sedih. Yang kayak gitu. Nah, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kehadiran kita pada siapapun adalah kehadiran seperti saudara. Kehadiran seperti saudara harus dihidupi dengan kehidupan kasih. Makanya topik minggu kita pada saat ini kasih persaudaraan. Engkau bersaudara, dan hai orang-orang yang bersaudara, hiduplah dalam kasih. Hadirlah sebagai saudara sama siapapun, dan sebagai saudara, buatlah sikapmu, tindakanmu, perkataanmu dalam kasih. Jalinlah hubunganmu dalam kasih. Biarlah perkataanmu itu karena kasih. Biarlah perbuatanmu itu karena kasih. Karena kita saudara. Mungkin kita orang tua kita enggak sama. Mungkin kita enggak semarga. Mungkin kita banyak yang berbeda di antara kita. Tapi kita saudara. Itulah yang diingatkan nats ini. Jadi kenapa di nats ini ada Saul? Kalau Jonathan anaknya Saul dengan Daud memang akrab. Pantas dong menjadi contoh. Tapi kok Saul juga dibuat? Saul ini kan memusuhi Daud. Saul ini kan jahat sama Daud. Apalagi berapa kali dirancangkan untuk menghilangkan nyawa Daud. Kenapa begitu? Kenapa ini menjadi contoh dari kasih persaudaraan? Namun kita ingin belajar dari apa yang diperlihatkan oleh Daud. Begitu jahatnya Saul, tapi apa yang kita lihat di sini? Ketika mendengar bahwa Saul dan Jonathan meninggal karena kalah perang melawan orang Filistin, Saul juga berduka, Daud juga berduka. Itu luar biasanya. Kenapa berduka? Dia kan orang jahat. Dia kan sudah menjahatimu. Kenapa kamu berduka? Bagus dong kalau begitu. Kita kadang-kadang kalau nggak suka kita sama orang, kadang-kadang keinginan pikiran kita aneh-aneh. Biar begitu, biar celaka itu. Mampus itu. Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi enggak. Dia enggak gembira. Dia bahkan sedih mendengar orang yang menjahatinya meninggal. Kok bisa? Itu dia. Walaupun Saul merancangkan pembunuhan, semestinya Daud bisa membalas karena ada beberapa kali kesempatan kalau kita baca nanti Alkitab ini, kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tapi dia nggak lakukan itu. Dia nggak mau seperti itu. Itulah hebatnya kehadiran Daud. Itulah kasih persaudaraan itu. Tidak untuk membenci selama-lamanya. Tidak untuk mendendam selama-lamanya. Apa yang diperbuat orang sama, meskipun itu tidak baik, maka kasihmu tidak boleh hilang. Maka perbuatan baikmu tidak boleh hilang. Maka respon positifmu tidak boleh hilang karena kau orang baik. Kecuali enggak orang baik. Kalau enggak orang baik itu susahnya nanti kan. Itu luar biasa firman Tuhan saat ini. Makanya dicontohkan Saul dan Jonathan. Jonathan juga begitu luar biasa. Ada apa dengan Jonathan? Kan bapaknya enggak suka sama Daud. Kok dia akrab sama Daud? Bapaknya Jonathan kan Saul. Saul enggak suka sama Daud. Kok bisa akrab Jonathan sama Daud, musuh ayahnya sendiri? Ini dia.
Jadi bukan berarti kalau seseorang membenci, kemudian kita nggak boleh berteman. Karena ada juga seperti itu. Karena satu orang di keluarga itu membenci si Anu, maka semua anggota keluarganya membenci si Anu. Bisa saja seperti itu. Tapi ini enggak seperti itu. Walaupun bapaknya sama Daud begitu hubungannya, tapi Jonathan dan Daud itu luar biasa. Makanya kalau kita baca nanti di sini bagaimana Jonathan terhadap Daud, dia menganggap bahwa dia memperlakukan Daud seperti dirinya sendiri. Itu dia luar biasanya. Ini dia yang harus kita pelajari mengenai kasih persaudaraan ini. Makanya begitu luar biasanya sebenarnya persahabatan Daud sama Jonathan ini. Makanya dalam nats kita ini juga dipanggil, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Di ayat 26. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ini luar biasa ini kan. Inilah gambaran persaudaraan mereka. Bahkan yang ayahnya, bahkan yang Saul membenci Daud. Tapi persaudaraan mereka, meskipun nggak satu ayah, bahkan ayah Jonathan nggak suka sama Daud, tapi hubungan mereka digambarkan oleh Daud luar biasa. Engkau sangat ramah kepada bagiku cintamu lebih ajaib. Luar biasa ini kan. Dia mengatakan sama sahabatnya, sahabatku cintamu lebih ajaib. Berarti Daud begitu merasakan luar biasa kasihnya Jonathan kepadanya sebagai sahabat, sebagai saudaranya. Itu luar biasa. Bahkan dikatakan cintanya itu ajaib, bahkan lebih daripada cinta perempuan. Luar biasa ini. Perbuatan sebagai saudara ini, sahabat ini, pertemanan ini, relasi ini, hubungan ini. Luar biasa kan? Ini dia yang berharga. Makanya kita lihat kehadiran sebagai saudara dengan penuh kasih. Mari kita lihat di sini, di nats ini yang disuruh oleh Daud sendiri, dinyanyikan oleh kepada bangsa Yehuda. Bahkan apa arti nyanyian ini? Supaya orang-orang itu mengingat Saul dan Jonathan. Saul dan Jonathan itu tetap dikatakan pahlawan. Makanya itu disuruh dinyanyikan supaya diingat. Makanya perlu juga mengingat jasa-jasa para pahlawan. Supaya kita mau bertindak seperti pahlawan juga. Artinya kita bisa membuat suatu hal, berkorban, berjuang untuk sesuatu yang baik. Makanya itu perlu dinyanyikan supaya orang-orang ingat. Dan bagaimana Daud menggambarkannya luar biasa. Makanya dikatakan di sini mereka adalah pahlawan. Bagaimana mungkin Daud bisa mengatakan itu? Begitu jahatnya Saul samanya, tapi ketika seperti ini tetap mengatakan, oh Saul itu pahlawan, Jonathan itu pahlawan. Bahkan dikatakan di sini Saul itu luar biasa. Saul itu sering menang perang. Makanya dia luar biasa. Makanya sampai dikatakan di ayat 24, hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul. Bayangkan. Sebenarnya Saul jahat samanya. Tapi diajaknya, hai perempuan Israel, menangislah karena Saul. Kenapa? Karena kejayaannya selama ini dia berhasil memimpin perang dan menang, bangsa itu berjaya, makanya perempuan Israel bisa berdandan dengan mewah, pakai pakaian mewah, ada perhiasannya. Itu kan karena dampak yang dibuat oleh Saul menang peperangan. Makanya dia katakan menangislah karena dia selama hidupnya sudah melakukan sesuatu yang besar sehingga hidupmu nyaman. Kau bisa berdandan. Kalau kalah perangnya, kalau bangsanya kalah perang, mana sempat lagi berdandan kan? Mana sejahtera lagi ininya, rakyatnya. Dan ini diingatkan supaya orang mengingat Saul yang baik. Makanya dikatakan di sini
Sampai pula dikatakan meskipun begitu sikapnya pada sikap Saul terhadap Daud, bahkan dikatakan di sini ayat 23, Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam yang ramah. Bayangkan. Itu dia masih dipuji. Dipuji. Luar biasa. Makanya disuruh diingatkan. Ini dia. Jadi bukan hal buruk dilakukan kan. Kalau kita nggak suka sama orang, udahlah. Biar aja seperti itu. Ya kan? Biar aja buruk citranya itu. Biar aja begitu menderita itu. Gitu biasa, rupanya enggak. Rupanya melalui nats kita saat ini, orang Kristen jangan begitulah. Meskipun orang melakukan yang enggak baik, jangan begitulah. Kehadiranmu adalah sebagai saudara. Dan sebagai saudara, kamu harus penuh kasih. Bahkan terhadap orang yang enggak baik samamu. Makanya firman Tuhan mengatakan, selalu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu dia, harus kita ingat itu sebenarnya. Karena enggak ada gunanya kau balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Kau adalah orang yang bijaksana. Kau adalah orang yang hebat kalau kau selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kau bukan orang bodoh, kau bukan orang lemah. Jika kejahatan orang, kau terus balas dengan kebaikan. Jika kejahatan orang, kau selalu balas dengan yang baik. Ya. Tuhan tahu kok yang terjadi sama kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu hidup dalam kasih. Gak akan. Makanya jangan khawatir. Selalu membuat yang baik terhadap yang menjahati. Nah, oleh sebab itu adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hadirlah demikian. Hadirlah sebagai saudara sama siapa dalam hubunganmu, dalam pertemananmu, dalam relasimu. Ya. Dan yang paling penting itu kasih. Ya kan? Apalagi ada di Alkitab itu sahabat sejati adalah sahabat yang ya, bahkan nyawanya diberikan, begitu kan? Yang rela memberikan nyawa. Siapa yang bisa seperti itu sama sahabatnya? Ada kira-kira yang bisa seperti itu sama sahabatnya. Makanya luar biasa ketika kita mendapat, oh kau sahabatku, kata temannya, itu luar biasa itu. Sahabatku ini, best friendku ini kan, best friend forever. Kan? Teman baikku ini, karibku ini. Itu dia kan. Enak seperti itu kan. Enak. Enak kalau kehadiran kita dirasakan dengan baik oleh orang-orang di sekeliling kita, apalagi teman-teman kita. Ya. Jangan sibuk hanya ingin diperhatikan ya. Kebanyakan kadang-kadang kita ini berteman pun berteman pengen hanya diperhatikan. Memerhatikan jarang, bahkan lupa. Kebanyakan menuntut. Itu dia kan. Maunya temannya buat seperti ini sama dia. Tapi dia nggak berpikir begitu untuk temannya. Yang mau kita katakan sekarang, kehadiranmu dimanapun, apapun yang diperbuat orang samamu, temanmu, ya, yang baik itulah buat. Yang penuh kasih itu buat. Harus begitu sekarang ini. Karena itulah yang disukai Tuhan. Karena itulah yang disukai Tuhan untuk kita semua yang ada di sini. Ingatlah itu. Jadi adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, itulah pilihan yang terbaik. Hadir sebagai saudara dan penuh kasih, maka akan terjalin persahabatan, relasi yang dinamakan dengan penuh kasih persaudaraan. Itu dia. Semuanya berharga. Teman kita berharga. Walaupun kadang-kadang orang gak peduli sama kita. Tapi kamu harus menjadi peduli. Yang penting itu kamu. Ya kan? Bagaimana kamu menyikapi semuanya. Gak usah pikir-pikirkan orang terhadapmu gimana. Ya. Nanti jadi ini kamu.
jadi gimana? Jadi surut untuk melakukan yang baik. Oh, dia ini kan ini sama saya, kurang ini sama saya. Maka saya pun harus begitu. Enggak harus begitu. Yang terbaik adalah selalu hadir dengan penuh kasih dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman pada saat ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, betapa kami harus hidup dalam kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami sebagai saudara, dan sebagai saudara kami harus hidup dalam kasih. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, agar kehadiran kami, dimanapun kami berada, pada siapapun, kami hadir dengan kasih-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur masih dapat beribadah melalui Zoom meeting pada saat ini. Di masa pandemi yang semakin parah saat ini. Oleh sebab itu Tuhan berkati anak-anak-Mu ini semua. Lindungi anak-anak-Mu ini semua. Supaya kami tetap sehat Tuhan. Jauh dari virus corona saat ini. Dan kami berdoa Tuhan. Buat teman-teman kami. Buat keluarga teman-teman kami. Dan bahkan jemaat-Mu seluruh yang terpapar COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, membuang virus itu dari saudara-saudara kami yang terpapar. Kasihani mereka Tuhan. Berikanlah kesembuhan itu. Allah Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami rindukan, yang kami inginkan, dan bahkan telah kami sampaikan melalui doa-doa kami. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan kasihanilah apapun yang menjadi keinginan kami, harapan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan menyatakan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami semua sama-sama bersuka cita, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, terimalah doa kami di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke, ya adik-adik, itu tadi sebagian dari kebenaran akan firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kalau Kak Bella tadi coba rangkum, kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kehadiran kita adalah sebagai saudara. Nah, itu kepada siapapun, baik di dalam pertemanan, mau saudara kandung sendiri, sepupu, ataupun sahabat-sahabat di luar sana. Ya, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, ya, ingat jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Agak susah ya, karena Kak Bella sendiri emang masih praktekin hal ini. Tapi kita mau diingatkan hari ini untuk belajar lagi balas kejahatan dengan kebaikan. Oke, itu tadi kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Mari kita nyanyikan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
Kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Rohkan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu buat kita Selamat semua. hari Minggu. Ya adik-adik jangan leave dulu, jangan Ya. keluar dulu, kita mau berfoto. Nah, kalau berfoto Eh. harus buka kamera semuanya. Kameranya dibuka. Ya, kamera dibuka. Adik-adik semuanya jangan leave dulu, buka kamera. Oke, screen 1. 1, 2, 3. Screen 2. 1, 2, 3. Screen 3. 1, 2, 3. Screen 4. 1, 2, 3. Oke, selesai. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Minggu depan ketemu lagi. Sehat selalu. Sampai Sehat jumpa. selalu.